Selanjutnya kita akan membahas kitab Ad-Durrun Nafis yang sudah sampai pada pembahasan Tauhidus Sifat. Malam ini yang akan menjadi topik pembahasan yaitu adanya pemahaman antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tasawuf, dan ulama yang lainnya, atau ulama atau para filosof ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana mereka memahami sifat dan zat ya. Yang pertama ya, sah dan bersalahan ulama pada segala sifat itu, adakah ia diri zat atau lain daripadanya. Jadi yang menjadi topik pembahasan yaitu apakah sifat itu diri zat ya, sifat itu diri zat atau lainnya ya. Menarik ini. Jadi topiknya adalah apakah sifat itu diri zat atau terpisah. Nah, ini akan diurai ya dari berbagai pendapat para ulama. Yang pertama, ulama usuluddin atau sering disebut ulama ilmu kalam, yaitu yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu. Menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya segala sifat itu sekalian qadim seperti zatnya jua, dan qadimnya pun dengan qadim zat jua, dan wujudnya pun dengan wujud zat jua, yakni tiada boleh tinggal daripadanya, tetapi adalah ia makna yang berdiri kepada zat, tiada lain daripada zat lagi bertambah atasnya. Maka pula ini adalah Allah Ta'ala itu qadirun bi qudratihi, muridun bi iradatihi, alimun bi ilmihi, hayyun bi hayatihi, sami'un bi sam'ihi, basyirun bi basyarihi, mutakallimun bi kalamihi. Nah, ini pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat ini sifat itu yang mengikuti zat itu ya, sebagaimana dijelaskan bahwa segala sifat itu sekalian qadim seperti zatnya jua ya. Ini maksudnya bahwa sifat itu mengikuti ya sifat qadimnya. Nah, contohnya begini, qadirun ya. Qadirun itu sifat yang menunjukkan isim fa'il. Kalau dalam sifat ma'ani, qadirun ini termasuk maknawiyah, sedangkan kudroh ini disebut ma'ani. Jadi kudroh ma'ani,
Kemudian qadirun ini maknawiyah. Kudroh ini kuasa, artinya kuasa. Kudroh ini sifat yang melekat bagi zat yang qadim. Jadi kudroh ini sifat Allah yang qadim. Ya. Kemudian setelah berproses menjadi wujud yang baru, ya, maka wujud yang baru ini namanya maknawiyah. Jadi kudroh itu qadim, sifat yang melekat pada zat, ya. Kemudian maknawiyah yaitu berupa qadirun. Jadi kudroh menjadi qadirun. Nah, kudroh ini sifat yang qadim, yang melekat pada zat. Ini di alam qadim. Kemudian untuk membuktikan bahwa Allah itu punya sifat kudroh, diciptakanlah alam semesta. Ibarat yang ini wujud hudus, wujud baru. Maka wujud yang baru ini yang disebut dengan maknawiyah, ini sebagai perwujudan dari sifat yang qadim. Jadi yang sifat maknawiyah berupa qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman, ini maknawiyah. Maknawiyah itu artinya sudah terwujud, ya sudah nyata, tapi wujud yang nyata ini tidak bisa lepas dari sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama basor, yang ini sebagai sifat dari zat yang ada pada alam qadim. Ini alam qadim, ini alam kudus. Maka cara memahami menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa sifat yang muncul pada maknawiyah ini enggak lepas dari sifat yang qadim. Maka penjelasannya qadirun, nih qadirun ini yang sudah nyata di alam semesta, bikut rotihi, dengan kudrohnya Allah yang bersifat azali. Jadi qadirun di sini ini enggak bisa lepas dari kudroh yang qadim, yang azali. Nah, sekarang konkretnya begini supaya kita paham. Ya, wujud diri seseorang, ya, ini menjadi nyata karena berproses. Ya, ketika sudah menjadi wujud manusia, ini wujud yang kudus, yang baru. Karena di dalam diri manusia ini ada ruh, dan ruh itu, ya, bersifat azali, qadim, maka segala yang terjadi terkait sifat maknawiyah, qadirun, muridan, aliman, ini enggak lepas dari sifat kudroh Allah yang qadim. Itu. Jadi gerakan makhluk di alam semesta enggak lepas dari gerakan dan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun jatuh pun itu tidak terlepas dari kudroh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal daun jatuh ini di alam yang baru.
Tapi ketetapan Allah daun ini kapan jatuh sudah ada pada di zaman azali. Maka pemahamannya yaitu qadirun bikut rotihi. Dia bisa kuasa karena mendapatkan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gambarkan yang lebih konkret, qadirun maknawiyah ini wayang. Gerakan semua wayang ini enggak lepas dari skenario sang dalang. Nah, ini qadirun bikut rotihi. Ya, qadirun bikut rotihi. Ya, muridun dia berkehendak bi irodatihi. Hayyun hidup bi hayatihi. Sami'un mendengar bisam'ihi. Basirun melihat bi basorihi, melihat dengan penglihatannya. Mutakalimun bi kalamihi. Nah, itu. Jadi akhirnya kita paham, oh maksudnya begitu toh ya. Jadi apapun pergerakan wayang itu adalah wujud sifat maknawiyah, sifat baru. Itu enggak lepas dari gerakan sang dalang. Itu artinya bahwa kita semua makhluk yang ada di alam semesta ya, ini sebagai wujud yang baru kita menjadi ada diadakan oleh Allah. Sifat maknawiyah ya yang menjadi kenyataan ini tidak bisa lepas dari sifat ma'ani. Itu. Jadi ini praktek bagaimana cara memahami hubungan sifat ma'ani dan maknawiyah dalam konteks ya ulama-ulama yang membahas tentang hubungan zat dan sifat. Gitu. Jadi kalau kita paham ya apa yang disampaikan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tadi, oh kita ngerti. Qadirun bi qudratihi, basirun bi basorihi, muridun bi irodatihi. Jadi enggak bisa lepas dari yang qadim ini. Ini pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apakah ada pendapat yang lain? Ada. Nah, dan kata ulama ahli tasawuf, nah ini ahli tasawuf, yakni arifin billah orang-orang yang sudah mengenal Allah, sudah ma'rifah. Qadasallahu, semoga Allah menyucikan asrarahum, ya rahasia-rahasia mereka, bahwasanya segala sifat itu diri mausuf. Nah, ya kalau menurut ulama ahli tasawuf atau arifin billah, bahwa sifat itu diri mausuf. Itu. Sifat itu ya diri mausuf. Tiada lain daripadanya itu. Dan tidak bertambah atasnya, tetapi adalah ia mausuf, yakni diri zat. Jadi sifat dan mausuf itu ya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka jika dipahami dengan teori 7 sifat ma'ani tadi, menurut para ulama arifin billah, maka qadirun, ya qadirun ini kuasa bidzatihi, bidzatihi dengan zatnya. Sebab apa? Sifat dan mausuf ini ya
tidak ada lain ya dirinya gitu. Jadi tidak bisa terpisah antara sifat dan mausuf. Contoh misalkan, Ja'a Zaidun Jamilun. Ja'a telah teko, telah datang siapa Zaidun, Zaid Jamilun yang ganteng. Ya, sifat Jamilun ini sifat, mausufnya adalah Zaidun. Ya. Sifat dan mausuf ganteng dan Zaid ini satu kesatuan. Ya, tidak terpisahkan. Maka kaitannya dengan 7 sifat ma'ani, ya, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama qadirun biqudratihi, ya qadirun biqudratihi, ya, masih terkait dengan sifat, tapi yang ulama tasawuf ini pandangannya qadirun bidzatihi. Jadi dia kuasa ya dengan zatnya. Itu dengan zatnya. Qadirun, muridun ya bidzatihi. Dia berkehendak ya dengan zatnya. Ya qadirun bidzatihi, muridun, hayyun bidzatihi. Ya, sami'un mendengar bisam bidzatihi, basirun bidzatihi. Nah, ini bagi ulama-ulama ahli hakikat atau muhakkikin ini sudah meyakini pada tahapan ini. Ya. Jadi sifat dan mausuf ya satu kesatuan, tidak dapat terpisah. Tapi kalau ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah tadi bahwa ya sifat ini tidak bisa lepas dari zatnya. Maka yang ulama Ahlussunnah qadirun biqudratihi, dengan kudrohnya. Yang ulama tasawuf yang arifin billah qadirun kuasa, tapi bidzatihi, dengan zatnya. Itu. Lah, perbedaannya apa? Ini ada penjelasannya. Ya. Menurut Syekh Maulana Siddiq Ibnu Umar Khon, ya, muridnya almarhum Kutub Ar-Rabbani Maulana Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samani Al-Madani, ya, bermula ucapan yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan banyak sifat itu diri mausuf tiada lain daripadanya maka yaitu atas jalan kasab dan musyahadah. Nah, ini baru diurek oleh muridnya Syekh Abdul Karim As-Samani, yaitu yang bernama Syekh Siddiq Ibnu Umar Khon. Beliau menjelaskan pandangan para sufi yang menyatakan sifat nggak lepas dari mausuf, ini pandangan dengan jalan kasaf, melihat dengan mata batin secara hakikatnya. Oh, memang ya sifat itu ya diri mausuf dan musyahadah, ya, dan musyahadah. Musyahadah yaitu memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dinding sifatnya. Nah, orang yang dibukakan pintu kasafnya oleh Allah sehingga bisa musyahadah, ya ini anugerah bagi para arifin billah. Lah, kalau kita belum bisa menerima pendapat ini, ya turun tadi pendapat yang sebelumnya yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya nggak apa-apa. Karena untuk bisa masuk pada tahapan sebagaimana pendapatnya para ulama tasawuf dan ulama arifin billah, nah ini bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah kasaf,
terbuka pemahamannya, terbuka mata hatinya, terbuka tentang hakikatnya, sehingga bisa musyahadah, menyaksikan objek secara nyata, ya. Maka tiada dilihat dan didapatkannya mereka itu akan sifat itu diri kepada makna qaim pada zat, dan hanya saja yang dilihat yang dapat oleh mereka itu sifat itu berdiri kepada zat jua, dan lagi pula mengambil dalil mereka itu dengan akal jua bahwasanya sifat itu daripada sifat itu lain daripada mausuf, niscaya adalah Allah Ta'ala itu majhul yang berkehendak kepada sifat yang mengenalkan dia maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu, tetapi adalah ia terlebih makrifah daripada segala yang makrifah, ya. Jadi Syekh Siddiq Umar Khan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Jadi pandangan yang kedua ini adalah pandangan orang yang kasyaf, orang yang dibuka mata hatinya oleh Allah sehingga mampu menyaksikan musyahadah bahwa sifat tidak lain adalah diri mausuf, bahwa qadirun bi dzatihi, muridun bi dzatihi, samiun bi dzatihi, semua pakai dzatihi, basyirun bi dzatihi, mutakalimun bi dzatihi. Ini bagi orang-orang yang mendapatkan anugerah ahlu kasfi, atau orang yang disebut dengan ahlu kasfi, yaitu orang yang mendapatkan anugerah kasyaf, terbukanya mata batinnya, ya. Ya. Akan tetapi ada juga ada orang yang berpendapat bahwa zat dan sifat itu berbeda. Nah, ini menurut orang-orang yang menggunakan jalan akal, gitu. Ya, pada pihak akal, karena ia isim mustaq, maka tiap-tiap isim mustaq itu tiada baginya daripada mustaq minhu, yaitu seperti qadirun umpamanya, maka yaitu isim mustaq, artinya yang diterbitkan maka tiada baginya itu daripada mustaq minhu. Nah, jadi tetapi tiada baginya wujud sendirinya, hanya wujudnya itu dengan tiada tinggal ia daripada padanya, dan kodamnya pun dengan kodam dat jua, ya. Jadi ada tambahan pendapat bahwa pendapat yang mengatakan bahwasanya sifat itu lain daripada zat, ya, ini yang pendapat ketiga, sifat itu lain daripada zat, ya, dan lagi bertambah ia atasnya, maka yaitu atas jalan akal, yaitu menggunakan argumentasi rasional. Jadi bagaimana mungkin kok disamakan, ya, antara sifat dan mausuf? Nah, ini karena menggunakan dasar akal, gitu. Nah, terus menggunakan dalil mustaq dan mustaq minhu, bahwa mustaq itu membutuhkan mustaq minhu. Ya, contoh misalkan mustaq itu kudroh, mustaq minhunya adalah qadirun. Ya. Jadi di sini ada tiga pendapat, ya. Pertama ahlu sunnah wal jamaah, ya. Yang kedua ahlu kasfi, dan yang ketiga adalah ahlul akli, orang yang berpegang pada akal, yang berpendapat bahwa sifat dan zat itu, sifat itu lain daripada zat, terpisah, ya. Itu ini menurut argumentasi secara akal, ya. Saya kira cukup dari pembahasan soal zat dan sifat ini. Insya Allah, ya, minggu depan akan diperjelas lagi, ya, karena ini masih ada penjelasan lanjutannya, ya. Cuma kalau kita bahas itu membutuhkan waktu yang panjang, maka pada malam ini cukup
memahami 3 pendapat. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa sifat ya itu terkait dengan zat ya, tidak lain adalah dari zatnya, maka pendapatnya qadirun bi qudratihi. Kemudian yang al-kasfi bahwa qadirun bi dzatihi ya, ini dengan dipandang secara kasfi bahwa ya sifat itu ya dengan zatnya itu. Kemudian yang ketiga, ahlul akli, orang yang menggunakan berpikir rasional bahwa zat dan sifat itu terpisah. Itu ya. Lah, bagi para salik ya, proses pemahaman ini nggak bisa dipaksakan. Ya, bisa jadi orang yang frekuensinya pada pendapat ahlul akli ya, dia akan membenarkan. Tapi suatu ketika ada yang terbuka pemahamannya masuk pada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya qadirun bi qudratihi, oh saya paham maksudnya ini, bahwa kuasa dengan sifat kuasanya. Kemudian yang ahlu kaswi ini yang tertinggi ya, yaitu makomnya para arifin billah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kasaf, terbuka mata hatinya. Pendapatnya adalah qadirun bidatihi, muridun bidati, semua bidatihi. Ini perbedaannya. Lah, sekali lagi untuk bisa mencapai pada pemahaman sebagaimana ahlu kasfi itu perlu proses perjuangan ya. Jadi kita ini sudah dihamparkan, yang ahlu sunnah begini, ahlu kasfi begini, yang ahlu akli begini, levelmu di mana gitu. Oh saya tertarik ahlu kasfi, ya sudah diikuti tahapannya. Nah, suatu saat ketika diberikan anugerah, oh iya baru bisa memahami ya. Jangan sampai kita menolak, misalkan dia baru paham dari sisi ahlu akli, kemudian menyesatkan pendapatnya ulama arifin billah, ya salah gitu. Jadi ini ada 3 pendapat, kemudian 3 pendapat ini ya sesuai dengan frekuensi masing-masing. Ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya ketika dia istiqomah ya akan dibukakan kasaf sehingga bisa masuk kepada pemahaman yang ketiga ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan memahami ya, terutama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, kemudian akhirnya kita bisa menikmati pemahaman para arifin billah, yaitu yang menyatakan qadirun bidzatihi. Jadi bagi para arifin billah itu dengan jalan kasaf itu nyata. Itu ini petanya seperti itu ya. Dengan peta ini oh kita ngerti jadinya. Ya kita juga sadar makom. Kalau kita makomnya masih akli ya jangan gaya-gayaan pakai pendapatnya ahlu kasfi ya, karena ini pemahaman ini sesuai dengan frekuensi ruhaniyahnya tadi. Jangan dipaksakan, wong dia makomnya masih awam kok gaya-gayaan pakai pendapatnya ahlu kasfi. Ya paling tidak pakai pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang diuraikan dalam kitab Durrun Nafis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.